adalah Tuhan kita, ya. Saya percaya ini membuat kita jadi mengerti tentang siapa Tuhan kita. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menjaga kami, memelihara kami. Dan biarlah kami terus bisa ingat dan menghargai, membalas kasih Engkau dengan hati kami, Bapa. Tuhan, kami nggak mau lupa dalam hidup kami, Tuhan, tentang siapa kami dan apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami dan apa yang akan Kau siapkan juga buat kami, Tuhan. Kami nggak mau lupa, Bapak. Kami nggak mau melupakan itu semua. Kami nggak mau menjadi orang yang lupa diri terhadap siapa kami dan siapa Engkau. Tuhan, pimpin kami ibadah pagi hari ini, betul-betul membantu kami, menggerakkan hati kami, bahkan menjadi titik balik buat kami untuk menjadi seseorang yang jauh berbeda, menjadi seseorang yang semakin mirip seperti Engkau. Mampukan kami, biarlah kami membuka hati kami lebar-lebar pagi hari ini, dan biarlah 1-2 firman Tuhan betul-betul masuk di dalam hati kami dan betul-betul mengubahkan hidup kami. Pimpin apa yang saya boleh share pagi hari ini bisa membantu kami semua untuk mengerti dan melihat dengan jelas, sejelas-jelasnya gambaran tentang Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita tahu ya, tema kita One Master diambil Matius 6 ayat 24. Ya, dikatakan di sana, tak seorang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, saya tahu kita 1 bulan ini kita belajar tentang One Master, kita belajar tentang satu Tuhan atau satu Tuhan atau Yesus adalah Tuhan kita. Amin ya. Ya, saya yang setuju boleh ikon tepuk tangannya, angkat tangannya boleh ya. Ya, jadi saya percaya kita semua secara pikiran kita semangat, kita setuju bahwa Yesus adalah Tuhan kita, ya. Bahkan mungkin sudah, saya nggak tahu ya, umur kita di sini macam-macam ya, mungkin sudah 40 tahun atau 30 tahun atau 20 tahun, kita sudah akui bahwa Yesus kita adalah Tuhan kita dan Tuhan kita, betul ya? Ada yang tadi saya dengar jadi murid Yesus sudah 24 tahun, yang kita kenali, bahkan sejak kita buka mata pun kadang-kadang beberapa dari kita sudah kenal siapa itu Yesus, ya. Betul ya? Jadi hari ini saya mau mengajak kita, meyakinkan kita, membawa kita untuk melihat betulkah bahwa Yesus adalah one masternya kita, ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, benarkah Yesus adalah satu-satunya Tuhan kamu dan saya? Tuhan kita hari ini. Benarkah Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita? Saya mau kita jawab itu di dalam hati kita. Kita bertanya dalam hati kita. Benarkah Yesus adalah Tuhan kita? Minggu lalu saudara kita, saya mendengarkan khotbah dari saudara kita Budi, ya. Saya semangat mendengarkan firman Tuhan itu, dan saya percaya juga kita semangat mendengarkan semua, ya. Tapi pertanyaannya adalah, pertanyaan bagi kita semua, betulkah hari ini kita sudah mendiagnosa diri kita? Ya, karena itu poin yang pertama. Betulkah hari ini, tapi pertanyaan buat kita hari ini seminggu berjalan, betul nggak? Betulkah? Apakah kita sudah mendiagnosa diri kita? Siapa Tuhan kita? Atau hari ini, 1 minggu ini, apakah kita sudah mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan kita betul-betul Tuhannya kita? Betulkah kita sudah mengambil keputusan itu? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan sehat, dengan baik, kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan berbeda, saya percaya
kita akan menjadi orang yang betul-betul luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, jangan karena hari ini jangan sampai kita terjebak. Kadang-kadang kita setuju, saya percaya semua kita setuju, ya. Semua kita dengar tentang khotbah, kita semua setuju, bahkan kita tertusuk. Ya, kita pikir, ya, kita setuju, amin, ya. Bahkan kita pikir kita sudah berubah atau menjadi seperti apa yang kita setuju. Kadang-kadang kita bisa berpikir begitu. Ya, kalau hanya itu dan tanpa membawa kita mengambil satu keputusan atau melakukan apa yang kita keputusan, walaupun kita setuju, walaupun kita semangat, walaupun kita amin dengan semua firman Tuhan, tapi kalau hanya sebatas kita setuju, saya merasa kadang-kadang itu jebakan iblis buat kita. Kadang-kadang kita pikir kita sudah oke karena kita setuju. Saya mau bisa kasih tahu kepada brother sister, bapak ibu saudara-saudara, itu adalah asumsi kita. Kadang-kadang kita bisa asumsi brother sister, bapak ibu saudara-saudari. Waktu kita setuju, kita semangat, kita tertusuk, kita pikir kita udah berubah. Itu asumsi. Nah, hari ini saya mau mengajak kita saudara-saudari. Kenapa dua pertanyaan itu penting? Karena itu akan menentukan siapa kita dan siapa master kita. Amin. Kita lihat Alkitab kita di Yeremia 29, ya. Saya coba mau kita lihat ya, Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Ini adalah Allah Tuhan bangsa Israel di perjanjian lama yang berbicara. Dia bilang, apabila kamu mencari aku, ya, kita suka ayat ini. Ya, di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah Yesus yang berbicara. Tadi di atas adalah Allah yang berbicara. Sekarang di Matius 6 adalah Yesus yang berbicara. Dibilang carilah dahulu kerajaan Allah, sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Di Kisah 17 ayat 27. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini adalah Paulus yang berbicara. Sama Allah, Yesus, zamannya Yesus, zamannya Paulus, berbicara hal yang sama, yaitu carilah Tuhan. Carilah dia. Saya semangat dengan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sama. Amin. Dari dahulu, zamannya Yesus, zaman murid Yesus, zaman hari ini. Saya semangat karena kita memiliki Tuhan yang sama. Amin. Kita punya Tuhan yang sama hari ini. Kita semangat hari ini. Saya merasa wow. Membuat saya merasa bahwa memantapkan iman saya, memantapkan keyakinan saya bahwa hari ini saya punya Tuhan yang sama. Kita memiliki Tuhan yang sama. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita perlu cari dia? Ya, kenapa? Karena kita semua juga tahu bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Itu ayat favoritnya banyak orang Kristen hari ini. Bahkan kita sangat mengerti. Kenapa kita mencari dia? Alasannya apa? Karena dia jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan. Amin. Hari ini kita sudah menemukan. Amin. Kita semangat jadi murid Yesus, kita menemukan siapa itu Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan kita. Kita semangat, amin. Ya, dia juga adalah kebenaran. Setiap firman, pastikan kamu dan saya menjadi pelaku setiap firman. Amin, karena dia adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sepanjang hidup kita adalah memastikan kita menjadi pelaku-pelaku setiap firman Tuhan. Karena itu adalah kebenaran. Kemudian ya Bang, dia jalan kebenaran dan dia hidup. Wow, saya merasa semangat. Jadi kalau hari ini, kalau kita bisa betul-betul menemukan jalan itu, kita menghidupi kebenaran itu, kita tetap di dalam firman Tuhan itu, dia bilang dia akan memberikan kita hidup. Amin. Dia akan melihara kita, memberikan kita hidup kekal selamanya.
Saya nggak tahu, waktu saya belajar firman Tuhan, waktu saya melihat ini, membuat saya merasa secure, membuat saya merasa aman di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang mendesain kita. Karena dialah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Betul ya, di kisah 17 tadi, kalau kita baca di ayat atasnya, Paulus itu bicara di Areopagus itu, dia bilang, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Wow, sangat confident dia. Dia sangat percaya diri kepada orang-orang yang nggak kenal siapa itu Yesus. Dia begitu percaya diri, dia begitu berani. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berada di sini, kita confident nggak di dalam Tuhan? Bahwa dia yang punya kita, dia yang desain kita, dia tahu tentang kita. Karena dia yang desain kita. Kita adalah produk yang Tuhan desain. Dia tahu kita. Sangat ngerti tentang kita, lebih daripada kita hari ini. Dialah yang memberi berkat, tapi dia juga bilang, dia yang memberi berkat buat kita, betul ya? Tapi dia juga bilang, kenapa? Harta semua apa yang dimiliki di dunia ini adalah punya dia. Dia bilang, yang lebih berharga adalah kumpulkan harta di surga. Saya nggak bicara tentang mamonnya, karena sudah banyak bicara mamon. 3 minggu, 4 minggu kita bicara tentang mamon. Saya nggak fokus tentang itu, tetapi mamon itu dari itu, uang adalah dari Tuhan, ya. Tapi dia bilang apa? Itu mengat dan karat akan makannya, kumpulkan harta di surga. Artinya apa? Dia akan yang memberikan hidup buat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya. Dia yang memberikan sukacita buat kita. Ya, kamu bisa bahagia, tapi belum tentu sukacita. Hari ini kita bisa bahagia, tapi belum tentu kita bisa dapat sukacita. Apabila kamu sudah kenal Yesus, hanya Yesus yang bisa beri kebahagiaan. Betul ya? Hanya Yesus. Saya semangat sharingnya Pak Joy tadi. Ketika dia beresin hati dia sama Tuhan. Ketika dia betul-betul bersih hatinya sama Tuhan. Memberikan satu sukacita, membuat dia merasa merdeka, membuat dia merasa berharga. Saya bisa rasakan itu, hanya bisa connect dengan Tuhan, memberikan kita satu sukacita. Ya, bahagia kalau hari ini mendapat sesuatu yang baik, tapi itu hanya sementara. Tapi sukacita itu dari Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ya, hari ini saya mau tanya, betulkah dia adalah one master kita? Bagaimana hidup murid Yesus yang menyembah one master, yaitu Yesus? Itu pertanyaan kita hari ini. Bagaimana hidupnya murid Yesus? Bagaimana seseorang yang betul-betul menyembah one master, yaitu Yesus itu? Ya, kalau kita baca di Alkitab, saya percaya kita suka membaca firman Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, murid Yesus benar-benar, murid-murid Yesus benar-benar memberikan diri mereka untuk Tuhan. Setuju ya? Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, begitu luar biasa. Kisah 11, Stefanus dan kawan-kawan, Stefanus rela mati buat Tuhan. Dilempar batu, hanya untuk mengasihi, hanya untuk setia di dalam Tuhan. Itulah murid Yesus, itulah hidup murid Yesus. Brother, sister, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Itulah menunjukkan bahwa mereka percaya, menyembah dengan yakin 100% bahwa dialah one masternya. Dia adalah Tuhannya. Kita bisa lihat itu, hidup, mati, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Ya, itu pesannya, itu kita tahu motonya si Paulus. Kalau mereka mati pun karena ikut Tuhan, maka mereka percaya itu pun yang terbaik. Betul nggak? Kalau nggak, mereka nggak mau mati buat Tuhan. Tapi kalau mereka mati pun, mereka percaya itu yang terbaik karena seingin Tuhan. Karena mereka percaya sekali lagi bahwa one master mereka adalah Tuhan. Bayangin, brother sister. Itulah hidup murid Yesus ketika mereka tahu siapa masternya mereka di dalam firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita betul-betul melihat ini. Saya nggak tahu apakah kita mengambil waktu untuk kita menyelidiki apakah sama hati mereka dengan hati kita hari ini. Mereka begitu bersinar, betul ya, menjadi inspirasi. Karena mereka adalah hamba dari Tuhan. Mereka 100% yakin akan Tuhan. Itulah murid-murid Yesus yang menyembah one master, yaitu Yesus. Saya mau kasih tahu, brother sister, itulah DNA-nya atau DNA-nya murid Yesus atau anak Allah. Amin. Itulah DNA-nya. Itulah dia.
Hari ini kalau Tuhan kita master, harusnya kita adalah orang-orang yang juga menjadi master-master kecil di dalam kehidupan kita. Betul ya? Itu yang harusnya terjadi, brother sister. Saya mau ajak kita untuk melihat diri kita. Ya. Saya mau kita koreksi diri kita. Amin. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Amin. Jadi saya semangat ayat ini. Kenapa? Karena perjalanan hidup kamu dan saya, perjalanan hidup kita menggambarkan siapa master kita. Setuju? Ya, baik. Siapa kita? Bagaimana cara kita menjalankan hidup kita? Bagaimana orang melihat hidup kita? Itu juga menggambarkan siapa master kita. Kalaulah Yesus adalah master kita, brother sister, kita akan menjadi orang yang betul-betul memberikan inspirasi, memberikan banyak cerita, memberikan banyak inspirasi buat orang lain, dan orang bercerita siapa kita hari ini. Bukan karena kita mau dilihat siapa kita, tapi orang akan bercerita tentang siapa kita hari ini. Brother sister, hari ini apakah kita banyak cerita dalam hidup kita? Orang menceritakan kita one master sesungguhnya atau ada one master yang lain? Itu adalah pertanyaan di dalam hati kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Saya mau kita betul-betul melihat ini dengan benar. Betul-betul melihat bahwa Yesus adalah master kita. Saya nggak peduli sudah berapa lama kita kenal Yesus kita, tapi belum tentu Yesus adalah master kita. Ya, kita lihat lagi. Ya, poin saya yang pertama, ini yang akan buat seorang pengikut Yesus yang akan betul-betul benar-benar ikut Yesus jika Jesus die for you, dan kita bisa betul-betul menyadari Tuhan mati buat kita dan kita mau respect kepada dia. Amin. Ini yang saya merasa bahwa akan buat seseorang betul-betul mau ikut Yesus. Kalau dia sadar, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sadar bahwa Yesus sudah mati buat kita, sudah betul-betul menderita buat kita, turun dari sorga menjadi hamba buat kita, turun dari sorga untuk mengosongkan diri dia, mati buat kita, yang dia nggak kenal siapa kamu dan saya. Kalau kita sadar itu, dan kita bisa respect dengan itu, saya percaya kita akan menjadi seorang yang betul-betul ikut Yesus. Betul-betul kita menjadikan Yesus adalah one master kita. Satu Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya semangat dengan ayat ini. Di ayat pertama dikatakan, anak-anakku, hal ini yang kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang ada. Dia bilang apa? Dia perintahkan jangan berbuat dosa, be respect. Ya, itu menunjukkan bahwa kita respect, kita mau respect. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kita. Ya, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tapi kita harus first
Kita nggak sempurna, tetapi kita merespon dengan respect akan firman Tuhan, akan siapa Tuhan. Dia mati untuk dosa kita. Tapi kalaulah kita sudah begitu luar biasa, kita betul-betul sikap yang benar untuk respect pada kebenaran, holiness itu. Dan saya tahu kita nggak sempurna. Tuhan bilang, kalau kamu nggak sempurna, saya akan menyempurnakan kamu. Saya akan memberikan Yesus sebagai pengantara buat kamu. Itulah kasih karunia. Tapi hari ini, brother sister, jangan sampai kita balik ayat ini. Kadang-kadang kita suka bersuka cita di atas penderitaannya Yesus. Kita suka kasih karunia Tuhan kita, kan ada Tuhan mengasihi kita, akhirnya kita bermain-main dengan dosa. Kita nggak respect sama Tuhan, kita nggak menunjukkan bahwa hidup yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang seringkali terjadi, mungkin adalah kadang-kadang kita tertipu dengan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi hari ini sadar nggak kita, betul-betul nggak kita merenungi bahwa Yesus mati buat kita, dan Tuhan mau kita respect. Firman Tuhan mau kita respect. Pemimpin kita mau kita respect kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya mau tanya kita, betul nggak kita respect kepada kasih Tuhan yang begitu besar buat kamu dan saya? Kenapa saya mau bilang bahwa kita perlu respect? Karena tanpa kamu dan saya dapat merasa hormat sama Tuhan, kita tidak akan pernah mengambil satu keputusan. Kita tidak akan pernah mau mengambil serius untuk mendiagnosa tentang kita. Hari ini, kita mulai dengan respect. Amin. Kita respect kepada Tuhan. Hari ini, perenungan kita pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya mau kita, setelah ini kita pikir, benar nggak saya respect kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Karena Tuhan sudah mati buat saya. Karena hanya dengan respect, kita semua akan mengambil serius setiap perintah-perintah Tuhan. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kenapa saya mau buka ayat ini adalah karena saya mau kita jangan modifikasi firman Tuhan. Kita nggak bisa, karena hari godaan kita, kadang-kadang kita mencari alasan, kita mau memodifikasi firman Tuhan. Dia bilang apa? Kalau Roma 10 ayat 1 sampai 3 terjadi, itu juga bisa terjadi buat kita hari ini. Hari ini saya mau tanya, brother sister, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, benar nggak kita mau betul-betul melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Nuh membuat bahtera itu, dia bilang persis dia melakukan seperti apa yang Allahnya perintahkan. Hari ini, brother sister, apakah kita betul-betul mengikuti setiap firman Tuhan? Atau kita modifikasi firman Tuhan itu? Ya, apa maksudnya? Ya kadang-kadang kita enggak lah bro, kayaknya begini udah oke, kayaknya begitu udah oke, kayaknya begini deh. Kadang-kadang kita suka pakai alasan kita, mencari alasan apa aja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita coba pelintir, coba kita turunkan standarnya, coba kita abaikan, kita lihat itu nggak terlalu penting, padahal itu sesuatu yang penting. Itu yang saya katakan hari ini, jangan kita modifikasi firman Tuhan. Hari ini kita perlu awasi diri kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena kalau hari ini kita modifikasi firman Tuhan, mungkin kita punya master yang lain, bukan Yesus, bukan firman Tuhan. Amen. Jadi hari ini saya mau ajak kita, Yesus die for you, mati untuk kamu dan saya. Kita harus betul-betul mengambil itu, biarkan merasuki hati kita dan dapatkan respect kita kepada Tuhan. Karena tanpa respect, kita tidak akan pernah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan serius. Amen. Poin saya yang kedua.
alami firman Tuhan. Amin. Kita perlu alami firman Tuhan hari ini. Kita semangat karena kita menjadi murid Yesus. Ya, kita menjadi murid Yesus. Kita semangat. Kita punya kualitas yang berbeda. Amin. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Saya percaya setiap firman Tuhan di dalam Alkitab kita setuju. Kita mau senantiasa. Ya, untuk kita betul-betul semakin mengerti tentang Tuhan, kita perlu alami yang namanya firman Tuhan. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, dan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembah berhala, semua itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejam, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya. Dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar Khalifnya. Saya semangat ketika kita jadi murid Yesus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita meninggalkan manusia lama, kita hidup di manusia baru. Hari ini kita terus diperbaharui, betul ya? Ayat 5 katakan, kita harus diperbaharui untuk semakin memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Semakin kita melihat Tuhan dengan jelas. Kita bisa melihat gambar Dia dengan jelas. Kita perlu terus perbaharui, kita perlu terus alami firman Tuhan. Kalau itu adalah firman Tuhan, ya amin, I want to do that. Saya mau lakukan itu, saya mau buat itu, saya mau merasakan firman Tuhan itu. Waktu kita merasakan, waktu itu terjadi, kita bilang amin. Itulah menjadi keyakinan kita dan membuat kita merasa semangat dan membuat kita semakin melihat siapa Tuhan itu. Itulah kamu dan saya hari ini, brother sister, untuk terus mengalami firman Tuhan itu. Orang-orang yang mengalami firman Tuhan adalah orang-orang yang akan penuh hikmat di dalam kehidupan dia. Karena dia bisa menceritakan di dalam kehidupan dia tentang firman Tuhan yang dia pernah alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita perlu alami firman Tuhan. Kita perlu walaupun susah, tapi itulah bukti dia adalah one master kita. Kita mau terus alami firman Tuhan. Kita mau terus menjadi pelaku firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya suka ayat ini, dibilang hati kita menggambarkan kehidupan kita. Cara hidupmu menggambarkan hatimu. Apa yang terlihat hari ini cara hidup kita, itulah gambaran daripada hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Itulah gambaran daripada hidup kita. Saya mau kita awasi diri kita. Saya mau kita ajak diri kita untuk betul-betul, kalau hari ini kita mengalami firman Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan semakin duduk di dalam hati kita, menjadi keyakinan kita. Semakin itu menjadi keyakinan kita, nempel di hati kita. Saya percaya itu juga akan terpancar di dalam kehidupan kita hari ini. Kelihatan kasihnya kita, kelihatan kepedulian kita, kelihatan pengorbanan kita. Kelihatan bahwa orang bisa melihat, wow, kamu adalah seorang yang penuh dengan pengorbanan. Kamu seorang yang penuh dengan kasih. Orang bisa melihat itu dengan tulus, orang bisa merasakan itu. Ya, kalau hari ini kita hanya nice di depan, di muka kita terhadap orang lain, hanya nice saja, motivasi kita salah, orang bisa lihat, orang bisa baca. Hari ini brother sister, hati tidak bisa dibohongi. Itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tutupi dengan senyuman kita. Tapi itu terpancar. Ya, hari ini cara hidupmu menggambarkan hatimu. Hari ini brother sister, saya mau tanya kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apa yang kita sudah berbeda? 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, 3 bulan yang lalu, sampai hari ini, apa yang berbeda? Saya mau tanya, brother sister. Sama atau beda? Kalau hari ini kita masih jadi orang yang sama, saya percaya kita punya master yang lain.
Saya percaya kalau kita masih jadi manusia yang lama, mungkin kita nggak mengerti tentang betapa Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau hari ini kita betul-betul semakin waktu kita mungkin bertumbuh, saya percaya bahwa Yesus adalah masternya kita. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saya suka ayat ini. Ya. Hari ini kalau kita betul-betul percaya menjadikan Yesus adalah one master kita, Tuhan yang kita. Saya percaya kita akan senantiasa haus dalam hidup kita. Kita akan haus untuk terus mengenal siapa Tuhan kita. Hari ini pertanyaan saya, brother sister. Apakah kamu masih haus gumuli karakter kamu? Karena dia adalah one master kita. Karena kita mau ikut firman Tuhan. Karena kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Apakah hari ini kita masih haus dan kita menggumuli karakter kita untuk ubahkan seperti Kristus? Kasih kita, pengorbanan kita, bahasa kasih kita kepada satu sama lain, kepada orang di sekitar kita. Apa yang terjadi? Pernikahan kita. Apa yang terjadi dengan kita? Ya, semangat pernikahan itu ada gambaran dari kerohanian. Amin. Jadi hari ini kita di masa-masa COVID ini saya percaya Tuhan juga mau sedang menunjukkan sesuatu tentang kita. Pertanyaan saya, brother, hari ini kita gumuli nggak karakter kita untuk semakin mirip seperti Kristus? Atau kita udah biasa-biasa aja? Kita perlu diagnosa itu. Kalau hari ini kita semangat, kita mau serius, kita mau bertumbuh cara karakter kita, saya percaya karena kita tahu siapa one master kita. Pertanyaan yang berikutnya, apa kamu masih haus belajar menambahkan talenta kita hari ini? Kita masih haus ya untuk terus belajar. Murid Yesus belajar. Kita masih terus belajarnya, belajar untuk membuat apalagi membuat saya lebih baik, membuat saya punya satu skill yang lebih baik, mau lebih baik. Kita nambahkan nggak talenta kita untuk Tuhan? Bukan untuk dunia. Kita mau terus nggak? Kita lihat nggak? Apakah kita masih haus hari ini? Kalau Yesus adalah one master kita, kita mau haus untuk seperti Kristus. Apakah kamu masih haus melihat orang diubahkan hari ini? Brother sister, kita masih haus nggak untuk melihat orang-orang diubahkan? Saya haus nggak kita? Kita semangat nggak untuk terus mengalami firman Tuhan dan terus berubah? Itulah PR kita sebagai murid Yesus hari ini. Saya suka ini. Dikatakan, ketika kamu berhenti berubah, saat itu pula hidupmu berakhir. Benjamin Franklin katakan. Saya semangat, dia bilang, ini saya renungi dan betul. Ketika kita berhenti berubah, kita berhenti untuk mengambil firman Tuhan, mengubah hati kita, hidup kita. Dibilang apa? Saat itu pula hidupmu berakhir. Ini sesuatu yang menurut saya menjadi satu catatan penting buat kita semua. Galatia 2 ayat 20. Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, saya semangat. Ini adalah pernyataan daripada Paulus. Wow, dia bilang hidup dia itu adalah Kristus yang hidup di dalam dia. Dia alami firman Tuhan, dia membiarkan firman Tuhan itu yang duduk di hati dia, yang betul-betul kontrol dia, mengalami firman Tuhan itu, dan gak heran si Paulus adalah orang yang luar biasa, yang menjadi inspirasi buat kita sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini saya mau tanya kita, betul nggak kita betul-betul mau mengalami firman Tuhan?
Benar nggak kita mau respect kepada Tuhan? Respect kepada kasih Tuhan. Kalau orang yang respect kepada kasih Tuhan, dia mau mengalami firman Tuhan. Inilah tantangan buat kita sebagai murid Yesus, saudara sisa. Saya mau menantang kita, saya mau mengajak kita untuk kita mengalami firman Tuhan. Untuk kita betul-betul belajar dari seorang Paulus yang betul-betul memberikan, dia membiarkan firman Tuhan, Kristus yang hidup di dalam dia. Hari ini, saya mau betul-betul mengajak kita, karena kenapa saya mau sharing ini? Karena saya nggak tahu sudah berapa banyak firman Tuhan, sudah berapa banyak kita belajar tentang menggali tentang siapa Tuhan kita. Kalau hari ini kita mau jadi orang yang sama, mungkin kita bukan masalah siapa Tuhannya. Ini adalah masalah kita. Saya mau mengajak kita untuk kita bisa menggerakkan hati kita. Ingat betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. 2 poin buat kita pagi hari ini. Jesus died for you. Yesus mati untuk kamu dan saya. Be respect. Mari kita respect, brother sister. Karena saya merasa hanya dengan ini akan mengubahkan hidup kita. Bukan seberapa kita tahu tentang Yesus itu. Enggak. Tapi kalau kita nggak pernah bisa respect sama Tuhan, mau orang cerita bagaimanapun Tuhan dalamnya, kita hanya bilang, wow, luar biasa Tuhan. Dan nggak mengubahkan hidup kita. Hanya dengan respect kepada Tuhan, membuat kita jadi orang yang berubah. Hanya dengan respect kepada Tuhan, kasih Tuhan, membuat kita mau semangat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau hari ini orang mau kita bersinar, orang melihat siapa kita hari ini, orang bercerita tentang kita siapa hari ini, alami firman Tuhan. Mari kita alami firman Tuhan, tapi mulai dengan respect kepada firman Tuhan. Semoga ini membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami semangat karena kami belajar tentang Engkau, Bapak. Tuhan, sudah nggak tahu sudah berapa banyak kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Engkau. Kami mengenal Engkau ketika kami membaca firman Engkau. Tapi biarlah Tuhan ini kami mau punya sikap hati, respect kepada Engkau, respect kepada kasih Engkau, sadar bahwa kami betul-betul harus menghargai Engkau. Yang selama ini mungkin kami nggak menghargai Engkau. Kami take for granted dengan Engkau, Bapak. Tapi pagi hari ini, kami mau respect dengan Engkau. Karena hanya dengan respect kepada Engkau, membuat kami bisa semangat untuk mengalami dan membiarkan firman Engkau yang menuntun kami. Pimpin kami, sertai kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami percaya bahwa Engkau bekerja senantiasa di dalam kehidupan kami. Sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus berkati kita. Bro Mike, yuk. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua pasti sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Terima kasih buat Bapak Pendeta Venho yang sudah membagikan pelajaran firman Tuhan buat kita semua.